mini PC yang bukan main-main, G-COM A6. Halo, selamat datang kembali di channel G-COM Official Indonesia. Minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu G-COM dan salah satu produk G-COM yaitu G-COM A5. Dan kali ini kita akan bahas tuntas mengenai kakaknya G-COM A5 yaitu G-COM A6. Kita akan bahas tuntas tentang G-COM A6 ini dari mulai unboxing, spesifikasinya apa, tes performanya bagaimana, dari mulai gaming, multitasking, editing video, untuk pebisnis, untuk pekerja, untuk content creator, dan semuanya. Dan kita akan lihat apakah mini PC sekecil ini bisa menggantikan PC desktop yang besar. Let's check it out. Segment 1 Unboxing. Kalau kamu pikir mini PC itu cuma buat kerja kantoran, tunggu dulu. Ini G-COM A6, mini PC kecil tapi performanya bikin kaget. Dan kalian juga sudah kenal kan G-COM itu apa? Seperti yang sudah dibahas minggu lalu. Dalam box kita akan dapat unit G-COM A6-nya. Unitnya kecil, solid banget. Size-nya 11,2 cm x 11,2 cm x 3,7 cm. Kecil kan? Beratnya cuma 550 gram. Desainnya minimalis tapi kelihatan premium. Casingnya metal. Ada power adapter, bracket untuk pasang di belakang monitor, dan buku panduan. Segmen 2 Spesifikasi. G-COM A6 ini dilengkapi AMD Ryzen 7 6800H, 32GB DDR5, 4,7 GHz, 8 cores, 16 threads, 16 MB cache, TDP 35-54 watt. Ini masih hemat listrik guys. GPU-nya AMD Radeon 680M graphics. Memori 32GB, 16 plus 16GB dual channel, DDR5 262 pin, 4800 MHz, SODIMM up to 64GB. Storage-nya 1TB. Nah, untuk SSD-nya 1 kali SSD NVMe kali 4 Gen 4 or SATA. Wireless connectivity, Intel Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Supports 8K display dan multiple screens. Nah, OS-nya udah Windows 11 Pro original. Nah, port-portnya lengkap. Ada buat satu port 19 volt power supply, adapter 120 watt with geo-specific AC core IEC C5. Lalu 4 port itu USB 3.2 Gen 2 Type A. 2 port USB 4 Gen 2 Type C. 1 port SD card reader. 1 port 3,5 mm front stereo headset jack. 1 port RJ45. 2 port untuk HDMI 2.0. 1 port power button dan 1 Kensington lock. Port USB 4 ini bisa transfer data sampai 40 GB per second atau colok monitor 8K. Ini udah transfer cepet banget. Setup juga mudah. Segmen 3 Tes Gaming. Oke, next kita tes gaming. Walaupun cuma pakai GPU integrated Radeon 680M, ini benar-benar gahar. Berikutnya kita udah tes gaming. Tes gaming di GTA 5. GTA 5 pakai 1080 pix. Di settingan high dapat 30-50 fps, settingan medium 50-90 fps, dan settingan low itu lebih dari 90 fps. Untuk game Fortnite di 1080 pix, settingan low sampai medium itu dapat 80-120 plus fps, dan settingan medium sampai high itu dapat 60-80 fps. Wah, ini sih lumayan banget ya, lancar.
Dan suhu juga aman berkat sistem pendingin yang cukup efisien di A6. Karena A6 ini udah pakai cooler Ice Blast 1.5. Jadi jangan khawatir dia jadi overheat. Segmen 4 tes desain dan multitasking. Untuk next tes editing dan multitasking. Nih untuk para content creator, pebisnis, pekerja, mahasiswa, pelajar. Mau buat editing video, meeting online, buka spreadsheet, desain online, desain Canva, CapCut, aplikasi video, Adobe, sambil kalian streaming, dengerin lagu, YouTube, itu Gcom A6 lancar banget. Handle file 4K, multitasking pun aman. RAM 32GB DDR5 bikin switching antar aplikasi cepet tanpa lag.
Bahkan transfer data yang ukurannya besar itu bisa cepet banget. Nggak nyampe 1 menit bisa tertransfer. Dan untuk kalian yang suka hobi streaming sambil main game itu masih lancar dan mulus. Bahkan kalian mau sambil buka YouTube dengan kualitas 4K itu masih lancar dan aman banget. Nih, buktiin di tes transfer file dan konektivitas. Dengan USB 4 transfer file besar cuma hitungan detik aja. Cocok banget buat kamu yang sering mindahin footage atau project kerjaan dalam jumlah yang sangat besar. Segmen 5, kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari GCOM A6. Kelebihannya yang pasti ukurannya ringkas ya, simple, mini, tapi performanya tinggi. Kalian bisa lihat kan, tes apa aja yang sudah dilakukan. RAM 32 GB dan SSD 1 TB bawaan. USB 4, Wi-Fi 6E bisa di-upgrade. Displaynya udah support 8K, casingnya metal, pendinginnya udah pakai Ice Blast 1.5. Support juga 4 monitor display. Beda dari sama GCOM A5 sebelumnya. Ya kan? GCOM A5 belum DDR5. Dan juga dia belum support 8K. Nah, kekurangan dari GCOM A6, GPU-nya integrated, jadi untuk game AAA terbaru harus turunin setting kalian. Tapi menurut aku harga masih worth it guys. Atau jika dibandingkan dengan kalian harus beli PC yang besar dan laptop yang punya spesifikasi tinggi, mini PC ini lebih menguntungkan. Selain dari kecil, membuat ruangan jadi lebih simpel dan rapi, juga ringkas, bisa kalian bawa kemana-mana, dan juga hemat listrik, dan bisa semuanya dari mulai gaming, multitasking. Ini kira-kira coba tebak berapa harganya? Aku kasih link untuk pembeliannya di deskripsi ya. Jadi kalau kamu cari mini PC yang bisa gaming, editing, multitasking, dan tetap hemat ruang, GCOM A6 ini layak banget dipertimbangkan. Ini bukan cuma PC kecil, ini workstation mini yang powerful. Kalau kamu mau upgrade setup tanpa ribet, langsung cek link di deskripsi. Oke guys, kita sudah bahas performa dari GCOM A6 seperti apa. Jika kamu upgrade PC tanpa ribet, GCOM A6 bisa menjadi pilihan kamu. Untuk link pembelian aku taruh di deskripsi ya. Kalian juga bisa ikuti sosial media kami di TikTok dan di Instagram. Aku juga taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa support channel ini dengan like, share, and subscribe supaya kamu gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Jika ada pertanyaan dan saran, kamu bisa tulis di kolom komentar. See you next. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next.